Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib Masjid Agung Al-Ikhlas yang semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi berkah umur, diberi kesehatan sehingga kita dapat tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita malam kedua di dalam pembahasan kitab Daqaiqul Akhbar. Yang kemarin kita membahas bab pertama, yaitu tentang proses terciptanya nur junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum selesai bab itu, maka malam ini kita lanjutkan. Pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada bait bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani, Majusi, dan yang sepadan dari itu, orang yang suka ingkar, orang munafik, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keringat kedua kuping nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini kita melanjutkan kembali. Summa qala Allah Ta'ala lidzalikan nur, berfirman kepada An-Nur, kepada nurnya Muhammad, unzur amamaka ya nur Muhammadin, lihatlah olehmu wahai nur Muhammad ke depan, disuruh mandang ke depan. Panadzara fara'a amamahu nuran, ketika memandang nur Rasulullah, nur Muhammad ini, kemudian di depannya ada cahaya. Wa min waraihi nuran, dan di belakang nur Muhammad juga ada cahaya. Wa min yaminihi nuran, di samping kanan itu terdapat juga cahaya. Wa an yasarihi nuran, dan dari samping kirinya nur Muhammad itu juga terdapat cahaya. Wa hum, siapakah cahaya, apakah empat cahaya yang ada di depan, di belakang, samping kanan dan samping kiri ini? Yaitu Abu Bakrin wa Umarah wa Utsmanah wa Aliin radhiyallahu anhum, yaitu nurnya sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Jadi nur dari sahabat Nabi yang empat ini, yang ketika di dunia ikut berdakwah bersama Nabi ini, itu sudah diciptakan juga. Summa sabbaha dzalikan nuru sab'ina alfasanatin, kemudian nur Muhammad ini kembali dia membaca tasbih kepada Allah selama 70.000 tahun lamanya. Summa khalaqallahu nural anbiya, kemudian setelah itu Allah menciptakan nurnya para nabi, min nuri Muhammadin alaihi salatu wassalam, yaitu dicipta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa nadarallahu ila dzalikan nuri, kemudian Allah memandang kembali terhadap nurnya Nabi Muhammad. Fa khalaqa minhu, kemudian Allah menciptakan minhu dari nur Rasulullah arwahahum, terhadap ruh-ruhnya para nabi dan rasul, yakni khalaqa arwahal anbiya'i min araqi ruhi Muhammadin alaihi salatu wassalam, yaitu bahwasanya ruh-ruhnya para nabi dan rasul itu diciptakan oleh Allah dari keringatnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqa arwaha umami haula'il anbiya, sedangkan Allah menciptakan ruh-ruh dari umat-umat para nabi dan rasul sebelum Rasulullah min araqi arwahi anbiya'ihim,
itu diciptakan dari keringat nurnya para nabi dan rasulnya masing-masing. Yakni arwah kulli ummatin khuliqat min araqi ruhi nabiyha, yaitu setiap umat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh-ruhnya itu adalah dari nur ruhnya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi Musa umatnya itu diciptakan ruhnya itu dari keringat nurnya Nabi Musa. Nabi Isa juga demikian. Nabi Nuh juga demikian. Semua para nabi itu umat-umatnya dicipta dari nurnya para nabi dan rasul tersebut. Wa khuliqat arwahal mu'minina min ummati Muhammadin, dan diciptakan ruh-ruh orang-orang yang beriman dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam min araqi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Sedangkan kita ini umatnya Rasulullah ini itu diciptakan oleh Allah, ruh-ruh kita ini dari keringatnya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita, Pak. Para nabi dan rasul ruhnya diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Kita juga diciptakan dari keringatnya nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sebuah keterangan yang lain juga ada nabi di zaman sebelum Rasulullah ini derajatnya sama dengan ulama-ulama di umatnya Nabi Muhammad ini. Saking mulianya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian para ruh-ruh ini, ruh-ruh yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah diciptakan, ruh-ruh ini menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kalimat tauhid ini dijelaskan di dalam sebuah hadis, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang orang yang beriman umatnya Rasulullah ini yang pernah semasa hidup pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selagi dia meninggal saat napas terakhir keluar dari tenggorokannya itu tidak syirik kepada Allah, maka orang itu tetap akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun digoreng dulu, yang banyak dosa digoreng dulu, nanti akhirnya dimasukkan ke surga, tapi tetap insya Allah kita semua akan merasakan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tsumma khalaqa kindilan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kindil, pelita, sejenis pelita minal aqiqil ahmar, yang terbuat dari akik yang merah. Yura dhahiruhu min batinihi, yang bisa dilihat bagian luarnya itu dari dalam, tembus. Summa khalaqa surata Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasuratihi fid dunya, sebagaimana bentuknya ketika telah dilahirkan di dunia. Jadi saat diciptakan awal Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum diciptakan di dunia bentuknya sama sebagaimana gambaran yang ada di dalam kindil ini. Tsumma wada'aha fi hadzal kindil. Kemudian setelah diciptakan wujud bentuk Rasulullah ini oleh Allah, dimasukkan di dalam pelita ini, kindil. Faqama ka qiyamihi fis shalah. Kemudian posisi Rasulullah di dalam kindil ini sebagaimana orang yang berdiri ketika mau salat. Tsumma tawfat arwahal anbiya'i haula nuri Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kemudian ruh-ruh dari para nabi yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu kemudian mereka tawaf mengelilingi kindil ini yang ada wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbahu wa hallalu miqdara mi'ati alfi sanatin. Kemudian mereka semua ruh-ruh ini membaca tasbih dan membaca tahlil kira-kira selama 100.000 tahun lamanya, memuji, bertawaf mengelilingi
wujud bentuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amara Allah taala kulla arwahin, kemudian Allah memerintahkan kepada setiap ruh-ruh yang tawaf mengelilingi wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ruh-ruh ini diperintahkan oleh Allah liyanzuru, untuk melihat, memandang terhadap bentuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminhum, maka dari sebagian ruh-ruh yang memandang ini, man ra'a ra'sahu, siapa yang melihat, bisa melihat ra'sahu, terhadap kepala dari bentuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kindil ini, fasara khalifatan, maka orang itu akan menjadi pemimpin ketika hidup di dunianya. Jadi para pemimpin kita yang jadi presiden, gubernur, bupati, wakil bupati, kayak Pak Prapto dulu waktu jadi wakil bupati, berarti dulu ketika ruhnya ini disuruh mandang bentuk dari Rasulullah SAW terlihat ke kepalanya, maka jadilah pemimpin ketika di dunia. Wasultanan, jadi sultan, jadi raja, bainal khalaiki, di antara makhluk-makhluk. Wa minhum man ra'a jabhatahu, dan dari ruh-ruh yang tawaf ini yang disuruh mandang oleh Allah terhadap bentuknya Rasulullah, yang terlihat oleh mereka itu keningnya, fasara amiran adilan, maka dia akan menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, yang dicintai oleh rakyatnya. Wa minhum man ra'a ainahu, yang melihat terhadap kedua matanya, fasara, maka dia akan menjadi hafidhan li kalamillahi ta'ala, akan menjadi hafiz Quran, orang yang hafal Quran ketika di dunia. Jadi sudah ditentukan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man ra'a hajibaihi, dan di antara ruh-ruh itu yang bisa melihat kedua alis Rasulullah, fasara naqqasan, maka dia akan menjadi tukang lukis. Wa minhum man ra'a udunaihi fasara mustami'an wa mukbilan, siapa yang bisa melihat kedua kuping Rasulullah, maka dia akan menjadi mustami'an wa mukbilan, menjadi orang yang ahli pendengar, wa mukbilan, dan orang yang gampang menerima kebenaran itu. Ada kan kadang orang ini pembangkang, wah. Meskipun kita nasihati, apa kau nasihati aku? Masuk surga kita masing-masing, neraka masing-masing. Usah ingatkan aku kawannya. Ada orang yang gitu. Tapi orang yang bisa melihat ketika diciptakan ruhnya itu, melihat kedua kuping Rasulullah, maka dia akan menjadi orang yang bisa menerima kebenaran, mudah menerima kebenaran, dan orangnya suka mendengar kebaikan-kebaikan. Dengar orang ngaji suka, dengar pengajian suka, orang seperti itu. Wa minhum man ra'a khaddaihi, dan yang bisa melihat kedua pipi Rasulullah, fasarah muhsinan wa akilan, maka orang itu akan menjadi orang yang bagus, yang baik, wa akilan, dan orang yang cerdas, orang yang berakal. Wa minhum man ra'a syafataihi, dan di antara ruh itu yang bisa melihat kedua bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasara waziran, menjadi wazir, menteri. Wazir itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya itu menteri, wazir. Wa man ra'a anfahu, dan barang siapa yang bisa melihat hidungnya Rasulullah, fasara hakiman wa tabiban wa attaran, maka orang itu ketika di dunia dia akan menjadi hakim, akan menjadi tabib, dokter, wa attaran, dan orang yang tajam akalnya, cerdas. Wa minhum man ra'a famahu, dan di antara ruh itu ketika dia melihat terhadap mulut Rasulullah, fasara shaiman, maka ketika hidup di dunianya dia akan menjadi ahli shaim, orang yang ahli berpuasa, suka berpuasa, dia hidup di dunia itu suka puasa terus.
Senin Kamisnya, puasa Daudnya, apalagi Ramadan, senang ya. Wa minhum man ra'a sinnahu, dan ruh-ruh yang melihat terhadap gigi Rasulullah, fasara husnal wajhi minar rijali wan nisa'i, maka orang itu akan ganteng, akan cantik. Wa minhum man ra'a lisanahu, yang bisa melihat terhadap lisan Rasulullah, fasara rasulan baina salatain, maka orang itu ketika hidup di dunia dia akan menjadi utusan. Kalau istilah kita sekarang ini kayak duta besar atau juru bicara di antara dua kepala negara. Jadi rasulan baina salatain, menjadi juru bicara di antara dua sultan, dua pemimpin. Wa minhum man ra'a khalqahu, dan barang siapa yang melihat terhadap kerongkongan Rasulullah, fasara wa'idan wa nasihan wa muaddinan, maka hidup di dunianya orang itu akan menjadi orang yang ahli mengingatkan, jadi ustadz, jadi kiai, wa nasihan, orang yang ahli nasihatin, ngasih nasihat ke orang yang baik-baik, wa muaddinan, dan tukang azan, muadzin di masjid-masjid. Itu berarti ketika diciptakan ruhnya itu dia bisa melihat kerongkongan Rasulullah SAW. Wa minhum man ra'a lihyatahu, dan orang yang bisa melihat terhadap janggutnya Rasulullah, fasara mujahidan fi sabilillah, maka orang itu ahli berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wa minhum man ra'a unuqahu, di antara ruh yang bisa melihat terhadap leher Rasulullah, fasara tajiran, maka orang itu akan menjadi pedagang, ahli bisnis. Itu yang bisa melihat lehernya wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tajir itu bahasa Arab, jadi istilah di Indonesia. Kalau orang kaya biasa digelar, oh itu orang tajir tuh. Tajir itu bahasa Arab, Pak. Artinya pedagang. Kenapa? Orang yang sukses, yang kaya raya, itu kita istilahkan dengan tajir. Karena memang Allah menciptakan sumber rezeki ini 10 pintu. Dari 10 pintu ini 9 itu berada di dagang. Satu pintu itu baru dari sumber-sumber yang lain. Yang jadi pegawai negeri, jadi pejabat, itu sumbernya dari satu pintu itu. 9 pintu itu Allah buka, itu dari dagang, dari bisnis. Makanya pejabat sekalipun akan dekat ke orang bisnis ini. Karena memang rata-rata orang itu suksesnya itu, kalau masalah kekayaan itu dari bisnis. Wa minhum man ra'a, barang siapa yang bisa melihat adudaihi, kedua lengan Rasulullah SAW, fasara farisan wa sayyafan, maka orang itu akan ahli menunggang kuda dan ahli pedang. Wa minhum man ra'a adudahul aiman, tetapi orang yang bisa melihat hanya satu lengan saja, yang sebelah kanan, fasara hajjaman, maka dia akan menjadi tukang candu, tukang bekam. Di dunianya dia menjadi tukang bekam. Wa minhum man ra'a adudahul aisar, yang bisa melihat lengan Rasulullah yang sebelah kiri, fasara jahilan, maka di dunianya orang itu akan menjadi orang yang bodoh. Wa minhum man ra'a kaffahul aiman, yang bisa melihat telapak tangan Rasulullah yang sebelah kanan, fasara, maka jadilah dia sarrafan, seorang ahli dalam keuangan di perbankan. Wa minhum man ra'a kaffahul aisar, siapa yang bisa melihat telapak tangan Rasulullah yang sebelah kiri, maka dia akan menjadi kayyalan, ahli bordir. Man ra'a yadai fasara sakhiyan, yang bisa melihat kedua tangannya, maka dia akan menjadi orang yang dermawan, sakhi, ahli memberi kepada orang, tidak pelit.
Wa minhum man ra'a kafahul aisar fasara bakhilan, yang bisa melihat terhadap telapak tangan Rasulullah yang sebelah kiri fasara bakhilan, maka orang itu akan menjadi orang yang pelit. Wa minhum man ra'a wa kafahul ayman, jadi tapak tangan yang sebelah kanannya saja fasara tabbahon, itu menjadi koki, tukang masak. Wa minhum man ra'a anamilahul yusra, yang bisa melihat ujung jari Rasulullah yang sebelah kiri fasara katiban, maka orang itu di dunianya akan menjadi tukang catat, sekretaris. Wa minhum man ra'a asabi'il yumna, yang bisa melihat jari-jari Rasulullah yang sebelah kanan fasara khayyatan, maka orang itu akan jadi penjahit. Wa minhum man ra'a asabi'al yusra, yang bisa melihat jari-jari yang sebelah kiri fasara haddadan, orang itu akan menjadi tukang besi. Wa minhum man ra'a sadrahu, siapa yang bisa melihat bentuk Rasulullah, dada Rasulullah fasara aliman wa mukarraman wa mujtahidan, maka orang itu akan menjadi orang alim, orang yang dimuliakan, dan orang yang ahli berjihad. Tuh. Wa minhum man ra'a dhahrahu fasara mutawadian, jadi orang yang bisa melihat punggung Rasulullah, maka orang itu akan menjadi orang yang tawadhu, lemah lembut. Wa muti'al amri syar'i, dan orang yang selalu taat kepada perintah-perintah syara'. Orang yang takut melakukan dosa, banyak ibadahnya orang ini. Wa minhum man ra'a jambaihi, dan barang siapa yang bisa melihat lambung Rasulullah fasara ghazian, orang itu ahli perang. Wa minhum man ra'a batnahu, yang bisa melihat ke perut Rasulullah fasara qani'an wa zahidan, maka orang itu akan menjadi orang yang qanaah dan orang zuhud. Orang qanaah ini orang yang merasa cukup, Pak. Diberi rezeki oleh Allah, rezekinya sehari cuma dikasih 200.000, disyukuri yang 200, itu qanaah. Enggak ngomel kepada Allah, ngapa aku hari ini cuma 200, enggak. Berarti orang qanaah. Orang zuhud adalah orang yang meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka banyak wali-wali Allah itu nyeleneh dia. Kadang dia tak berbaju, sekira-kira dibenci oleh orang perilakunya. Orang-orang wali banyak seperti itu adalah orang-orang yang zuhud, yang meninggalkan kenikmatan dunia. Wa man ra'a rukbatayhi, siapa yang bisa melihat kedua lutut Rasulullah fasara raki'an sajidan, maka orang itu akan menjadi orang yang ahli ruku dan orang yang ahli sujud. Jadi ahli ruku dan ahli sujud, bukan ahli rokok, Bang Sanul. Ahli ruku dan ahli sujud. Wa minhum man ra'a rijlaihi, dan orang yang bisa melihat kedua kaki Rasulullah fasara sayyadan, maka orang itu akan menjadi pemburu ketika di dunia. Wa minhum man ra'a tahta qadamaihi fasara masyan, yang bisa melihat di bawah telapak kaki Rasulullah, maka orang itu orang yang ahli berjalan kemana-mana, ahli berjalan. Wa minhum man ra'a dillahu, orang yang bisa melihat bayangan dari bentuknya Rasulullah fasara mughniyan, maka orang itu akan menjadi orang kaya raya ketika ada di dunia. Jadi melihat bayangan dari bentuknya Rasulullah SAW ketika ruhnya itu ketika diciptakan. Waswah bidumfur, dan ahli gitar. Nah, Pak Sulaiman Nur nih, ahli mati gitar kan. Nah, jadi itu Pak Haji. Wa minhum man lam yura minhu syai'an, terus ruh yang tak melihat apa-apa, tak bisa melihat apa-apa. Fakana yahudiyan au nasraniyan, maka orang itu ketika dilahirkan ke dunia, maka dia akan menjadi orang Yahudi, orang Nasrani, au kafiran, au majusan. Jadi orang kafir atau orang majusi. Wa man lam yandur minhu syai'an fasara mudda'iyan li rububiyyati kal fir'auna wa ghairihim minal kufari.
dan yang tak bisa memandang sama sekali, maka dia akan mengaku Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun dan yang lainnya. Di sini ada dua, di depannya tadi itu ada yuro, berarti melihat. Di sini di bawahnya yandur, melihat, memandang. Apa bedanya, Pak? Bahasa Arab ini ada yaro itu melihat, yanzuru itu memandang. Beda. Kalau yaro itu memandang dengan kasat mata kita nih, itu yaro. Tapi kalau yanzur memandang, maka dia dengan panca indera. Itu bedanya. Makanya di Al-Quran itu Allah menyatakan begini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah telah melakukan terhadap pasukan gajah itu? Berarti melihat dengan mata ini. Ada di surat Al-Ghasyiyah itu, afalam yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memandang bagaimana Allah menciptakan onta itu? Maksudnya apa di situ? Kita tidak oleh Allah diperintah hanya memandang, melihat begini saja, tapi teliti itu onta itu. Ada apa dengan onta itu, kata Allah? Itu bedanya antara yaro dengan yandur, melihat dengan kasat mata dan panca indera. Ternyata di onta itu dijelaskan di dalam surat Al-Ghasyiyah banyak kelebihan-kelebihan onta itu yang oleh Allah diperintahkan agar manusia ini mengikutinya. Yang pertama, onta ini bisa melihat benda yang kecil yang masih jarak jauh, dilihatnya besar. Kena mata dia ini terlihat besar. Maka dicontohlah oleh manusia itu, buatlah manusia itu mikroskop pembesar itu, Pak. Terus yang kedua, onta ini, Pak, kulitnya tebal, bulunya juga tebal. Kenapa? Makanya onta ini bisa dia tahan dari panas, bisa tahan dari dingin, karena kulitnya tebal, bulunya juga tebal. Kakinya onta ini tidak seperti kaki binatang yang lain seperti sapi ataupun kerbau, tidak. Tapi kakinya ini, telapak kakinya ini tebalnya luar biasa itu onta itu, maka dia tahan. Terus hidung dengan kuping itu ada alat di hidung dengan kupingnya yang diciptakan Allah untuk menyaring debu, sehingga debu tidak bisa masuk ke hidung, tak bisa masuk ke kuping. Meskipun dia di padang pasir, dia tidak akan kemasukan debu di kuping dengan hidungnya itu. Terus yang lain lagi, onta itu liurnya tak akan pernah habis. Kenapa dia tak pernah habis air liurnya? Sehingga dia tak pernah kelelahan, kehausan. Kenapa? Karena dia punya punuk yang benjolan di punggungnya itu, Pak. Itu isi lemak. Itu gunanya punuk itu di dalam tafsir dijelaskan, itu tempat dia ketika dia minum atau makan, maka ketika dia minum, dia itu ada tempat menyimpan air di punuknya, itulah menyimpan makanan di punuknya itu. Jadi ketika dia minum banyak, makan banyak, maka ketika dia dalam perjalanan biarpun berhari-hari tak dikasih makan, dia santai aja berjalan. Kenapa? Karena ada cadangan di punuknya ini yang dimakan. Sambil berjalan dibawa, makan sikit-sikit di jalan gitu. Jadi rupanya dia ada tempat menyimpannya, namanya punuknya di sini ini, Pak. Itu kelebihan dari onta. Dan onta itu penyabar, setia kepada tuannya. Makanya kata Al-Quran, kamu kalau ingin jadi orang baik, maka jadilah sebagaimana onta. Onta itu setia, sabar. Wa kunu ma'as sabirin. Makanya Allah di dalam Al-Quran menjelaskan, bersamalah kamu dengan orang-orang yang sabar. Karena orang sabar ini mudah diucapkan tapi berat untuk dilakukan. Susah nyari orang sabar ini. Kalau cuma disumpah di apa, kita mungkin masih Pak, masih bisa sabar. Tapi kalau udah ditempeleng orang, susah kita sabar. Tapi seandainya kita bisa sabar, itulah orang yang selamat, kata Allah. Wa'lam anna Allah Ta'ala amarul khalqa bis salah ala surati ismi Ahmadin wa Muhammadin. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makhluk ini untuk melaksanakan sholat itu karena sesuai dengan lafaz Ahmad dan Muhammad. Jadi Allah itu menciptakan alif Ahmad, alif itu berdiri ketika kita sholat. Warruku itu ha, ketika kita ruku. Terus mim itu ketika kita sujud.
Waddal itu ketika kita duduk di antara dua sujud, itu lambang dari lafaz Ahmad, nama Rasulullah ketika di langit. Terus wa khalaqal khaliq ala surati ismi Muhammadin alaihi wasallam, dan bentuk tubuh manusia ini sama dengan lafaz Muhammad. Farwa'su, kepala manusia, mudawwarun kal mimi, itu berbentuk bulat sebagaimana mim huruf Muhammad. Mim yang pertama, al-mimil ula, wal yadani, kedua tangan, kal ha'i, kedua tangan manusia itu sebagaimana huruf ha, wal batnu kal mimis saniyati, sedangkan perut itu sebagaimana mim yang kedua di lafaz Muhammad, warijlani, dan kedua kaki kadali, sebagaimana huruf dal. Wala yuhraku ahadun minal kuffari ala suratihi bal tubdalu suratahu ala suratil khinzir summa tuhraku bin nar. Makanya manusia ini meskipun yang masuk neraka nanti tak bisa disiksa oleh Allah di neraka. Kenapa? Karena tubuh manusia ini berbentuk Muhammad, berbentuk huruf Muhammad, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka nanti ketika dibangkitkan, pernah saya jelaskan, ketika dibangkitkan dari dalam kubur, manusia itu kepalanya yang tidak selamat, yang bakal masuk neraka, itu sesuai dengan sifatnya ketika di dunia. Kalau sifat di dunia macam babi, maka kepalanya jadi babi. Yang sifatnya seperti anjing, maka dia kepalanya ketika dibangkitkan itu seperti anjing. Sesuai dengan binatang-binatang yang mempunyai sifat yang sama dengan dia ketika dia hidup di dunia, barulah dia dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Selama sebelum gitu, maka dia tidak bisa dilalap api. Kenapa? Karena lafaz Muhammad perwujudan dari tubuh manusia kita ini. Coba kita kalau tak percaya, sampean tidur miring, tangan anukkan ke depan gini, terus lutut ini agak tekuk ke depan, kaki ke belakang, kaki tapak kaki ini tarik agak ke belakang, Pak. Lihat dari atas, persis Pak lafaz Muhammad itu. Maka wujud kita ini adalah wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wujud nama Muhammad. Ahmad itu wujud kita, melambangkan pergerakan kita ketika kita sholat. Muhammad itu wujud dari tubuh kita ini. Itulah makanya kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Penciptaan Nur Muhammad telah selesai kita bahas. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, insyaallah kita masuk ke bab yang kedua, yaitu fi khalqi Adamah, di dalam proses Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah dari kebodohan saya, ihdinas siratal mustaqim wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.